Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz kami Rizal Al-Hasari telah menjelaskan ilmu yang tadi surat Al-Baqarah 130 sampai dengan 135. Sebelum saya memulai sesi tanya jawab, izinkan saya memberikan informasi bahwasanya room Ustadz Rizal Al-Hasari terbuka bagi siapa saja yang ingin belajar. Bagi para partisipan pemirsa bagi para pemirsa di YouTube yang akan menonton acara Ustadz Rizal Al-Hasani, ingin bergabung bersama Ustadz Rizal Al-Hasani, belajar bersama kepada Ustadz Rizal Al-Hasani, silakan melihat deskripsi di bawah video Ustadz Rizal Al-Hasani, channel Ustadz Rizal Al-Hasani. Baik, saya akan memulai sesi tanya jawab. Bang, kasih yang baru datang dulu ya, Bang. Ya, Sapa dulu Ibu Cut Trayati Cut, itu kasih kesempatan dulu yang baru datang ya. Habis itu baru yang unjuk tangan. Bu Cut dulu kasih kesempatan, baik memperkenalkan diri atau bertanya ya. Silakan Bang, kasih Bu Cut dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Cut. Mic-nya Bu Cut, mic-nya, buka mic-nya. Ya, Bu Cut. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Cut, ini nggak apa Pak, perkenalkan diri ya Pak. Boleh memperkenalkan diri, boleh bertanya tentang materi, atau apa saja Ibu yang terasa sama Ibu pada saat mendengar pengajian tadi. Silakan. Tapi mungkin perkenalkan diri dulu ya. Silakan Bu. Bu Cut, silakan memperkenalkan diri dulu kepada Ustadz Rizal Al-Hasani. Yang kepada kita semuanya. Saya baru bergabung Pak, jadi mengamati dulu Pak, belum bisa bertanya. Ya nggak apa-apa, dapat link dari mana, lokasi di mana, orang asal dari mana Bu, silakan Bu, dikenalkan dulu. Kenalkan diri dulu, intro Bu Cut. Saya Ibu Cut Trayati, tinggal di Japos Ciledug, asal dari Kota Padang, Batipuh. Masya Allah ya. Batipuh Padang Panjang Bu. Ya sudah. Oh ya. Dapat link dari mana Bu? Dari apa? Dapat link dari kakak saya, Dr. Wiserman. Alhamdulillah. Oh, beliau lagi connect sini Bu. Sekarang saya lihat itu belum bisa connect juga dari tadi. Sudah masuk tapi nggak connect dari tadi. Jadi mungkin nanti masalah sound apa namanya mic-nya itu nanti ya. Ya. Oke, Pak. Ada mau tanya, Bu? Belum, Pak. Oke. Ya. Kalau nggak ada Bang Tama, itu Kang Jorelat kayaknya ada mau pergi atau apa, angkat tangan dari tadi. Yang raisen ya, yang raisen. Ya, capek tangannya nanti tuh, kasihan kita. Baik Ustaz, baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jorelat, Kang Jorelat. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena ya mohon maaf saya tidak selalu ikut sampai tuntas karena memang ada kerjaan lain. Saya pertama ini Pak Kiai, ini bahasa apa namanya suruhan mati dalam keadaan Islam ini banyak sekali ya dalam ayat. Ya. Seperti ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini sangat berarti ini penekannya tidak penjelasan ketika membahas Nabi Ibrahim saja ya. Ya. Islam sendiri juga jelas dipertegas. Ya. Itu barangkali hanya ini saja apa namanya pembahasan itu. Yang perlu saya tanyakan ini bagaimana motivasi kita ke teman sejawat atau ke masyarakat atau ke siapalah tentang mata buduna mimbadi, kita tidak mata kuluna mimbadi itu. Iya. Jadi kan kalau kesannya kalau masyarakat selalu itu yang ditonjolkan, mau makan apa nah kan gitu, mau makan apa ya, kalau tidak ada bapak tidak ada ibu apa yang mau makan kamu, apa pekerjaan kamu kan gitu, tidak ibadah. Itu apa ininya tip-tipnya untuk disampaikan ke masyarakat Pak Kiai. Mohon penjelasan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertanyaan yang bagus sekali dari Kang Jorelat. Jadi memang Kang Jorelat ini spesialis bertanya di awal ya. Jadi kita memang merujuk kepada anak kita mata'budu min ba'dina. Itu yang diajarkan agama kita. Pastikan anak kita tahu agama dulu. Tentu dia bisa menyembah Allah kalau dia tahu agamanya. Tapi kalau kita nggak tahu agama, maka yang dipastikan mata'kulun. Kita akan senang kalau anak kita sukses di dunia. Kita nggak mau tahu dengan halal atau haram rezekinya, kita nggak tahu. Penting anak saya pejabat. Penting rumahnya sudah ada. Nah, kalau kamu sudah punya rumah, hati ibu senang. Kalau kamu sudah punya mobil, ibu senang. Nah, itu yang biasa kita lakukan di anak-anak kita. Padahal itu tidak ukuran. Yang menjadi ukuran adalah mata'budun. Nah, untuk itu kita contoh dulu. Kita yang melakukan dulu. Kita yang dulu betul-betul mengabdi kepada Allah. Jadi seperti membawa kambing ke air, kalau bahasa Bu Ernawati itu. Kalau membawa kambing ke air itu, Pak, kita mandi duluan. Karena kambing itu nggak mau mandi kalau kita nggak mandi. Tuannya mandi dulu. Artinya contohkan dulu. Kita kepada anak-anak kita contohkan dulu. Kalau kita rajin sholat, anak kita sholat. Kalau kita rajin puasa, anak kita puasa. Kita suruh anak kita sholat, ya kita nggak sholat. Nak, sholat, nak, kita nonton TV. Apa aja nonton TV. Gitu. Kita ajar anak kita mau Quran. Bapak aja nggak bisa ngaji. Gitu. Gimana tuh? Nak, ngaji ya nak? Bapak aja nggak bisa ngaji. Saya pula disuruh. Jadi kita ngaji terus di rumah, insya Allah tingkah laku kita tuh sama perintah pada anak. Jadi kalau kita mengatakan pada anak mata'budun, ya kita dulu. Anak akan meniru apa yang kita kerjakan, bukan melaksanakan apa yang kita katakan. Anak lebih tertarik meniru apa yang kita kerjakan daripada mengerjakan apa yang kita katakan. Kalau sudah semua itu dilaksanakan, apa itu pengaruhnya? Pergaulannya lagi. Segala sesuatu udahlah dicontohkan, tapi tetap si anak umpamanya si anak itu ya tidak sesuai dengan harapan gitu. Disuruh sholat enggak, padahal orang tuanya sholat, disuruh itu dan ini, pokoknya orang tua mencontohkan aja lah gitu. Tapi si anak tidak juga. Itu apa tuh pengaruhnya? Oke, bisa jadi pergaulan. Mungkin sekolahnya salah. Kita dekat agama, tapi anak-anak kita sekolah umum. Bisa jadi pergaulannya sehari-hari ngeganjam dulu. Teman sehari-harinya orang pacaran dulu, ya begitu. Makanya masukin anak ke pondok, Pak. Masukin anak ke pondok, biar nanti anak pondok nggak mungkin macam-macam. Jadi kita pun memberikan pendidikan kepada dia berpengaruh juga. Udah di rumah baik, nah, tapi sekolahnya nanti, lingkungannya nanti, teman-teman sekelasnya lagi nanti. Jadi kita betul-betul, kalau saya bagaimana kita memberikan apa kepada dia contoh sehingga di luar dia tidak terpengaruh dengan teman-temannya. Karena lingkungan itu juga pengaruh. Jadi kan kita tanya mana, nak siapa jadi idolamu nak? Kalau masih idolanya orang lain, bukan bapak katanya, berarti kemungkinan dia tuh nakal bisa ada. Tapi bapak dong, nah kalau sudah bapak katanya insya Allah aman dia. Nah, jadi kita juga harus memberikan contoh di rumah itu kepada anak-anak kita. Kalau dia tidak melihat contoh, gimana dia melaksanakan? Contoh dulu, bukan perkataan dulu. Karena perkataan tanpa contoh nggak ada gunanya, Pak. Contohkan dulu, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ya. Ingat pesan Nabi Ibrahim, pesan Nabi Yakub pada anaknya, mata'budun. Siapa yang kau sembah? Bukan mata'kulun. Mata'kulun itu luas artinya. Apa yang kau makan, nak? Rumahmu gimana, mobilmu gimana, jabatanmu gimana, karirmu gimana, itu mata'kulun semua itu. Yang penting mata'budun. Agamamu gimana, sholatmu gimana, puasamu gimana, itu yang penting. Itulah nasihat Nabi kepada anak-anaknya. Nah, kalau kita betul-betul berdoa, ihdinas siratal mustaqim, laksanakan ini. Mata'budun. Jadi kalau kita nggak takut anak kita rezekinya gimana, nggak takut. Yang penting dia sholat. Yang penting dia sholat. Gitu, Pak. Jadi contohkan dulu di kita. Kalau sudah berikan contoh, udah semua kita berikan, masih juga seperti itu, ya pasrah sama Allah. Allah ada maunya. Pasti ada hikmah di balik itu. Karena kita tahu juga Nabi Nuh juga anaknya yang patuh, ada beberapa orang nabi seperti itu. Tapi kita tetap berdoa kepada Allah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Tetap usahakan bagaimanapun tetap berikan nasihat kepada dia. Ya, Kang Jorelat. Ya, terima kasih Pak Kiai, terima kasih penjelasannya. Jangan panggil Pak Kiai, takut juga panggil Pak Kiai. Masih berat itu. Sebutan Kiai itu berat. Ya kalau di Sunda kan udah lazim begitu Pak Kiai, udah lazim. Kalau orang yang ngerti agama itu disebut Pak Kiai, Pak Ajengan gitu kan. Buya, kalau yang ini Buya. Buya, ya, ini ketahuan. Ya, suara yang barusan ini ketahuan kemarin nggak hadir. Ketahuan kemarin. Kemarin kan libur, Ustaz. Pagi Jumatnya nggak libur pagi. Jumatnya pengaji kelasnya libur tapi paginya nggak libur.
Oh, salah paham. Makasih Pak Ya, Bu sama. ya, makasih Ya, Pak. Saya sama-sama. mohon pamit sekaligus Berarti langsung pamit. Pak Herman Tetap di pagi sini ini saja Pak Jorelat, tetap di sini Ya. aja dulu. Gitu. dia ada Oh, perlu iya, Bang iya, Tama, iya, ada sebentar, perlu Bang sebentar. Tama. Sebentar ya, boleh 5 menit lah. Persiapan Oke. biasa berpakaian atau yang lainnya ini. Baik. Ya. Silakan Bang Tama. Ya. Usahakan yang resign dulu Bang Tama kalau ada resign ya. Melalui resign jadi bisa enak urutannya. Iya, Ustaz. Saya ingatkan kembali bagi para partisipan yang ingin bertanya kepada Ustadz Rizal Al-Hasani, silakan raise hand apabila ada pertanyaan dan tanggapan kepada Ustadz Rizal Al-Hasani. Juga room Ustadz Rizal Al-Hasani terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung belajar bersama Ustadz Rizal Al-Hasani, hafizallahu taala. Kemudian saya apabila tidak ada yang bertanya kepada Ustadz Rizal Al-Hasani, izinkan saya untuk menyapa kepada para partisipan agar izinkan saya bertanya kepada para partisipan. Ya Ustadz ya. Ya, silakan. Mungkin Ibu Ernawati, Bu Ernawati kita kasih kesempatan dulu Bang. Baik. Ernawati SC. Ada itu Ustaz, ada Pak Serman. Oh ya, belum connect dari tadi. Belum connect dari tadi. Mohon maaf Pak Yusuf, suaranya ada noise-nya sedikit. Iya, noise sedikit. Siapa ya? Bu Ernawati dulu Bang Tama. Bu Ernawati ya. Silakan Bu Ernawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ernawati. Buka mic Bu, mic-nya buka Bu. Mic-nya buka Bu, mic. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Ustaz, Ernawati. ya mungkin ini pertanyaan ada karena terlambat juga dikit tadi. Tapi saya bersyukur alhamdulillah karena bisa saya bergabung ke sama Ustadz Rizal. Karena selama ini karena selama ini saya mencari juga, tapi alhamdulillah baru sekarang rasanya kita belajar puas gitu. Amin. Kalau untuk belajar apa namanya nih untuk menterjemahkan Al-Qur'an, ini sudah keempat ini saya belajar dengan Ustadz Rizal. Yang pertama saya belajar dengan Ustadz Amirwan, kemudian yang kedua saya masuk tamyiz. Kalau tamyiz itu juga online, belajar sendiri. Ya. Kemudian ada lagi saya belajar malam dengan Ustadz Khairul Anam. Ya. Kemudian dengan Ustadz sekarang. Ya. Alhamdulillah yang sekarang ini rasanya lebih puas ya kita belajar. Yang sebelumnya puas-puas juga, tapi lebih puas, lebih mengerti. Kemudian gimana namanya kita baca ayat, kemudian kita terjemahkan satu persatu, dikata lagi ini akar kata segala macamnya. Karena baru belajar Ustaz, maaf aja, jadi belum ada lagi pertanyaannya. Jadi mengamati saya dulu buat sementara. Mudah-mudahan nanti masuk kelas baru bulan Desember bisa kita betul-betul. Alhamdulillah. Bisa. Itu aja Ustaz. Alhamdulillah atas pernyataan dari Bu. Memang banyak juga ya dari teman-teman yang datang. Pak Rizal saya sudah belajar di A, belajar di B, belajar di C. Rasanya lebih tepat saya di sini. Dan banyak itu bukan 1-2 orang. Akan ada yang berkata testimoni nanti, loh di sini saya dapatkan segala-galanya katanya ya. Tapi itu dari mereka. Alhamdulillah kami akan tetap membenahi diri kami agar kami tetap jadi yang terdepan dalam memberikan pemahaman Quran kepada para kaum muslimin dan muslimat. Dan semuanya lagi Ustaz. Satu silakan Bu, silakan. Saya potong cerita. Saya ingin sekali Ustaz gimana tuh membaca Al-Qur'an itu kita mengerti maksudnya tuh Ustaz. Nah, ini itu sebabnya saya masuk ke sini, masuk ke sini. Ya, gitu. Udah lama nih cita-cita, apalagi sekarang udah pensiun kan Ustaz. Waktu mengajar dulu karena maklum aja lah yang ngajar matematik, pagi ngajar, sorenya sibuk pula dengan les. Kasih les mereka. Nah, alhamdulillah Ustaz bergabung dengan Ustaz. Mudah-mudahan bisa saya baca Al-Qur'an, bisa Ibu baca Al-Qur'an, ngerti apa yang kita baca. Amin. Ustaz. Ya, saya juga dulu matematik juga Bu ya. Jadi dulu saya dengan Pak Ismar itu sampai saya pernah dipanggil oleh Pak Ismar, dipanggil dinasihatin, saya kecewa dengan kamu. Kenapa Pak? Kamu matematik tinggi, tapi kok mata pelajaran yang lain nggak tinggi. Hafalan bahasa Inggris 5,5, bahasa Jerman 5,5. Ya, cuman yang tinggi aja matematik, tapi yang lainnya 5,5 semua. Itu totalnya kecil juga kan, juara. Padahal Pak Ismar itu menganggapan saya kamu calon juara ini. Tapi cuma matematik doang Bu, yang lainnya enggak, kena malas gitu ya. Jadi orang matematik insya Allah gampang memahami Quran karena kita sajikan pakai rumus-rumus.
Jadi Iya, hanya karena pakai rumus-rumus ya Ustaz. jadi kena orang matematik, Bu. Jadi tempat lain nggak ada rumus, di sini ada rumus. Jadi kok ada Al-Quran bisa rumus, memang Al-Quran itu ahli kita matematik, bahas dengan matematik, cara matematikmu. Maka akan kamu memahami Quran. Kamu seorang sastrawan, bahas dengan sastramu. Maka kamu akan mendapatkan memahami Quran. Kamu ahli biologi, kamu ahli apa saja, masuk ke Quran, insya Allah kamu menemukan kemudahan di situ. Jadi Al-Quran itu memang mudah untuk semua lapisan masyarakat. Jadi selamat bergabung, berarti mudah-mudahan keinginan Ibu itu terwujud di sini, insya Allah. Amin. Ibu sudah keliling-keliling tuh kan, ternyata Iya. ini akan ada nilai tambahnya kan, Bu ya. Nah, Iya. Alhamdulillah sekali lagi saya terus terang akan mencoba memberikan yang terbaik kepada semua peserta kita yang ada di sini. Boleh komentar buat Bu Erna, Bu ya. Ya, Ibu Erna ini dengan masuk ke Al-Hasani merasa mudah, simpel gitu ya. ya. Dan juga Ya. kalau menurut Karena belajar dengan saya, apa? Dulu murid belajar sama guru, sekarang guru belajar sama murid. Alhamdulillah. Guru berhasil. Alhamdulillah gurunya berhasil mengajar muridnya. Satu nilai tambah. Iya, apalagi Ustadz berhasilnya. Alhamdulillah. Oke, Pak Meldi itu Bang Tama. Ya. Pak Meldi udah angkat tangan. Sebelum saya menyapa Pak Meldi, mohon maaf Pak Yusuf, apa suaranya ada noise dikit itu? Ada noise. Oke, kalau gitu saya izin Bang, saya sambut. Oke. Agar tidak mengganggu acara, agar Ustaz Rizal Al-Hasani. Mohon maaf ya Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Meldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, maaf Bapak semuanya. Ya, silakan Pak Meldi. Ya, alhamdulillah. Dengar Pak ya? Bisa dengar ya. Kalau bisa buka kameranya Bang Meldi. Silakan open cam. Open cam-nya. Ya, alhamdulillah kita pagi ini topik yang dibahas oleh Ustadz luar biasa nih. Karena selama ini kita pengalaman pribadi ya, mudah-mudahan tidak juga dengan yang lain. Pengalaman pribadi kita selama ini tidak ada ajaran atau pembelajaran ya, baik di sekolah maupun secara umum, bahwa nabi-nabi itu Islam semua. Ini yang tidak ada kita dapatkan di kalangan, di semua kalangan gitu. Sehingga kita sebagian mungkin di antara umat kita ada yang masih ya maaf ada abangan gitu ya istilahnya gitu. Atau malah ada yang ekstrim yang keluar dari Islam gitu. Jadi mungkin ini luar biasa nih Pak Ustadz, pembelajaran ini. Saya pribadi juga sangat terkesan, dan selain daripada itu pembahasan dari Ustadz ini memang lebih dalam ya. Makanya pagi-pagi ini saya kadang-kadang rugi kalau tidak mengikuti Alhamdulillah bahasan dari Pak Ustadz ini kan, karena beda dengan yang lain mungkin banyak pidatonya gitu kan, kayak kulit luarnya. Kalau ini kan betul-betul dalam ayat per ayat gitu kan, sehingga kita sangat paham meskipun hanya 3 ayat tapi luar biasa. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana upaya kita ya mensosialisasikan bahwa nabi-nabi ini semuanya Muslim gitu. Jadi tidak ada istilah, karena di luar itu kan memang ya berkembang bahwa nabi ini bukan ya sesuai dengan agamanya masing-masing gitu. Nah, mungkin ini yang perlu saya tanyakan Ustaz. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka melalui channel Al-Hasani kita suarakan, kita hembus trompet ini bahwa semua nabi Muslim. Dan semua kita punya kewajiban menyampaikan itu. Kita berdasarkan keyakinan kita Al-Quranul Karim. Ya, katakan yang hak itu, kita nggak boleh menyembunyikannya. Kemarin qulil haqqu min rabbihim, katakan yang hak itu dari Tuhan. Nah, jadi kita sampaikan semuanya ini. Jadi insya Allah melalui ini kita sampaikan bahwa semua nabi Muslim. Nah ini kan kita posting nanti di grup, kita posting di YouTube, kita posting kemana-mana. Teman-teman kita posting biar tahu semuanya bahwa nabi itu Muslim. Tidak ada nabi seorang pun yang tidak Muslim. Nah, kemarin saya sudah berikan kata aslama, kata al-Islam, dan kata Muslim kaitannya seperti apa. Biar sadar sesadar-sadarnya kita bahwa semua nabi Muslim. Karena nabi tidak ada yang tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari dulu kita juga kecil, ada agama Samawi, ada agama ini, 3 agama. Nah, sekarang betul sadar kita bahwa ternyata agama Samawi itu cuma 1. Nah, jadi Bapak-Bapak bersyukur kita ya. Kita
melihat perspektif kita. Adapun kata orang di luar sana itu bukan urusan kita. Dan kita juga bukan urusan dia. Lakum dinukum waliyadin. Baginya agamanya, bagi kita agama kita. Kita berhak menyampaikan ini kepada umat kita. Kepada umat kita. Kalau mereka dengar, mereka tertarik dan mereka sadar, ya silakan. Tapi kalau mereka tidak sadar, diserahkan juga. Nggak ada paksaan dalam agama, nggak ada paksaan, nggak ikrah fiddin, nggak ada paksaan dalam agama. Kita tidak berdakwah kepada mereka. Kita hanya menyampaikan sesuai dengan ajaran kita. Jadi Pak Medi, mari kita bareng-bareng di sini menyampaikannya melalui channel ini, melalui teman-teman yang sudah ikut menara siar kita seperti SDN, nanti MMO lagi, siapapun yang ikut di sini silakan. Dan kita menyuarakannya di sini. Jadi ini caranya, salah satu cara. Ini yang mampu kita lakukan, Pak Merdi. Kan kita berusaha sesuai dengan kemampuan kita. Kita nggak mampu turun ke jalan, kita tidak mampu membuat peraturan, kita tidak mampu yang lain. Yang kita mampu hanya ini, duduk di kursi rumah kita, buka Zoom, lalu like, lalu ngomong, lalu nanti posting di YouTube. Itu yang bisa kita lakukan sekarang. Maka kita lakukan dengan cara yang terbaik seperti ini. Gitu Pak Merdi ya. Dan beritahukan kepada anak-anak kita sekarang. Ya. Anak kita edukasi juga, jangan sampai anak kita juga nggak tahu dia Nabi itu Muslim. Oh Nabi itu kan ada agama ini katanya kan. Nah revisi ulang pendapat itu ya, install ulang bahwa semua Nabi Muslim dan hanya agama Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia tidak akan pindah-pindah agama nanti. Saya punya punya keponakan Pak, ada punya teman, punya ini pindah agama, sepupu ya, walaupun jauh tapi sepupu sedih. Kenapa? Karena orang tuanya nggak mengajarkan tauhid kepada dia. Soal agama ini semua awal-awalnya semua agama benar, semua agama sama. Awalnya gitu. Kalau gitu hari ini kita agama Islam bisa pindah aja agama lagi. Karena sama. Di kita enggak sama. Hanya Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perlu kita tanam kepada anak cucu kita. Gitu Pak Meldi ya. Ya Ustaz. Makasih Ustaz. Alhamdulillah. Sebelumnya saya minta maaf mau ada hajat jam 9 ini Ustaz di rumah karena kebetulan anak kamu nikah nih. Minggu depan gitu ya. Jadi ya, pagi ini mungkin pengajian dulu gitu kan. Sekalian mungkin untuk tanggal 28 besok saya mungkin tidak hadir untuk malamnya gitu. Ustaz. Untuk malamnya karena acara sore sampai malam gitu ya. Dan sekalian saya mungkin tidak bisa mengundang semuanya gitu kan karena kondisi pandemi. Hanya mohon doa saja dari Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya agar semoga sukses. Ini bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin. Sakinah mawaddah warahmah ya. Ya Ustadz ya. Terima kasih Ustadz, saya mundur. Sama-sama Bang Merdi, Pak Merdi ya. Silakan Bang Tama, siapa lagi yang mau bertanya? Nanti Bang Tama sebagai kebiasaan kita, Ibu Encik Nur itu Bang Tama nanti terakhir ya, jam 7 kurang 10. Ada yang baru join audio tuh ya, Pak Dedi Nugraha. Siapa? Pak Dedi Nugraha. Baru join audio Pak Dedi Nugraha juga. Nah, silakan yang baru datang disapa. Jadi Bang Tama, tolong yang baru-baru udah masuk itu disapa dulu ya. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedi Nugraha. Open mic, tolong. Ya baik para partisipan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dedi Nugraha memperkenalkan diri kepada Ustadz Rizal Al-Hasani, kepada kita semua dan juga Ustadz Rizal Al-Hasani supaya kita mengenal Pak Dedi secara langsung. Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Nugraha, Pak. Ini kebetulan saya baru pertama kali ya ada dapat WA dari Pak Nurullah ya, teman di sini. Ya di musola, jadi saya coba-coba masuk ke ini, ke yang WA itu. Ya, jadi ada kajian. Ingin saya tahu itu kajiannya itu setiap hari apa ya? Di situ jam 5 sampai jam 22. Saya bilang, jadi saya baru pertama kali gitu Pak. Ini kebetulan saya ini di Bintan ini Pak. Jadi saya belum tahu juga ini, hanya nyoba-nyoba gitu Pak. Apakah sudah lama? Bagaimana historinya ini Pak yang pengajian gitu Pak? Oke. Pak Dedi di Bintan ya? Iya Pak. Riau ya? Kepri Pak ya. Kepri. Oke. Nanti akan dijawab oleh Amir kami Pak Erman Pak. Silakan Pak Erman, pertanyaan Pak Dedi tadi. Akan dijawab oleh Amir. Amir kita Pak Erman. Ya, Amir kita Pak Erman. Silakan Pak Erman. Ya. Pak Erman, assalamualaikum.
Pak Herman. Pak Herman. Pak Herman. Oke, kalau itu saya Pak sebentar mungkin jauh dari perangkat ya. Jadi Pak Dede Nugraha, pertama Ya, kami Pak. ucapkan selamat bergabung di Al-Sani Zoom ini Pak ya. Ya, Insya Allah selamat kita Iya, kamu bawa kita semua di sekolah. kita di sini Pak Dede Nugraha buka jam 5.30 setiap hari ada pengajian Quran. Jadi yang dibahas gitu. hari ini adalah surah Al-Baqarah ayat 130 sampai 133 tadi. Nah, besok tersambung lagi. Untuk edisi sekarang kita bicara tentang Nabi Ibrahim beragama Muslim, beragama Islam dan orang Muslim. Mungkin 3 episode ke depan kita masih bicara Nabi Ibrahim. Habis itu mungkin 3 episode ke depan kita bicara Nabi Musa dan habis itu kita bicara Nabi Isa. Habis itu baru normal lagi. Ya, maaf saya potong ya. Mungkin jelaskan time plan-nya mengenai ring waktunya ke Pak Dedi. Pagi ini apa kajian subuh jam berapa sampai jam berapa? Nanti ada kelas itu selanjutnya. Oke. Pak Dedi. Ya Pak. Jadi kita 5.30 buka seperti Bapak bilang tadi sampai jam 22 ya. Di 5.30 itu sampai jam 7 kita itu bicara agama ya, tentang Quran di sini. Lalu jam 8 sampai jam 10 nanti ada kelas gramatikal Quran. Itu siapa aja boleh datang. Kemudian jam setengah 8 malam sampai jam setengah 10 malam klasikal lagi. Jadi belajar gramatikalnya, bagaimana cara menerjemahkan ayat-ayat per ayat dari segi tata bahasanya. Nah itu Pak wajib. Nah di sisa itu Bapak kalau kontak kami, Pak Rizal saya pengen ngobrol tentang ini, tanya tentang itu. Nah di WA, insya Allah nanti kita tunggu Bapak kedatangan di sini. Jadi sekali lagi mungkin Pak Dede bisa kita undang dulu di grup Al-Sani Sahabat. Bapak mau diundang? Bisa di-share nomor kontak tolong WA di-share -nya. nomor WA Bapak. Nomor rekening. Oh, nomor WA saya, Pak. Ya. 0813. Silakan Pak Yusuf. Sekalian bucut tadi. Ya, 0813 7486 7486 Pak Yusuf. 03 0318. 0318 ya. 18. Iya, Pak. Jadi ulangi 0813 7486 0318, Pak. Ya, Pak Yusuf silakan catat itu nomor. Bang Yusuf, satu lagi Bucut, Bang Yusuf. Bucut, silakan nanti diberikan nomor WA Bucut kepada Bucut, silakan Halo, nomor WA. saya ulang Pak Dedi nomornya. Oh, Pak Dedi silakan di simak. Tadi mana nomor HP saya Pak 0813. Ya, saya ulang. Iya Pak. Saya ulang Pak ya. 0813 7486 031. Iya, 0318. 0318. Oh iya. 8318. Iya, Pak. Saya lihat di layar phonebook-nya kepotong. Iya. Ya benar-benar, Pak. Bucut satu lagi Bang Yusuf. Bucut satu lagi. Jadi Nugraha ya, sebentar, Pak. Betul, Pak. Dari Bintan. Ini di mana Pak ini Pak ya? Pusatnya nih Pak. Oh, itu Ustadz Rizal di Sentul City, Pak. Dari Sentul, Bogor. Oh, di Bogor. Oh iya. Mohon maaf Pak, saya baru kalau jamaah beliau di mana-mana Pak, ada sampai Australia, Amerika, ada mana-mana. Oh, Eropa. gitu. Iya. Tapi kan lewat Zoom kita semua dunia jadi dekat gitu kan Pak ya. Oh, anytime oke. anywhere, Kasih, Pak. anytime anywhere bisa ya gitu Pak. Jadi tadi yang Bapak bilang jam 5 pagi sampai jam 22. Sampai jam 22. Jadi saya itu maksudnya Zoom-nya sudah aktif antara jam itu, tapi ada ring-ring waktunya untuk acara-acara ininya Pak, ada kajian, gramatikal Quran dan Ustaz Rizal. Selain itu di luar jam itu boleh bertanya japri ke Ustaz Rizal kalau Ustaz ada waktu dan Bapak ada waktu. Kemudian ada jadi antara jam 12 sampai jam 5 itu ada juga kelas-kelas permintaan khusus ada gitu. Oh, dan nanti Bapak bisa diundang kalau ada kajian kelas khusus itu Bapak dikasih link juga untuk acaranya jam berapa sampai jam berapa gitu. Baik Pak. Ya. Pak Dedi, tafadhol. Bucut Bang Yusuf, Bucut Bang Yusuf. Sebentar Pak, Bucut satu lagi Bang Yusuf. Bucut. Ya, Bucut. Bang Yusuf. Iya. Ya, Pak Yusuf ya, terima kasih. Ya. Tadi saya juga mau menanyakan jadwal dan apa tadi namanya? Susunan gitu, karena saya juga baru bergabung. Nanti kalau nanti udah digabung di grup WA-nya nanti ada Bu di share nanti ya.
Nomornya berapa Bu Cut? 0813 Ya. 0813 1949 1949 0813 Pak Yusuf. Ya, 0813 lanjut Bu Cut. Ya, iya Mas. 3449 diulang Bu Cut, diulang Bu Cut. 0813 0813 ya 194 jadi salah tuh. 1949. 0813 jadi error nih. Diingat lagi Bu Ya, Cut. Bang Tama dengerin dulu, saya sambil nyatat di pembuk nih. Saya ulang Bu. Saya udah catat Bu. Ya Pak, 0813 1949 3449. Oke, sudah Bu. Terima kasih Bu Cut. Cut siapa nih namanya? Cut Cutrayati. Oh, bukan Cutari, Cutrayati. Ya, Cutrayati. Oh, seperti Cutari tadi. Maaf Bu. Ya Bu Cut. Nanti di WA grup nanti diundang ya Bu. Dikasih, nanti Ibu kami undang ya Bu. Saya kasih undangan tautan linknya nanti ya Bu ya. Saya Japri. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang mau bertanya? Ya, terima kasih Bu Cut dan Pak Dedi yang telah bergabung bersama kami. Dan juga terima kasih kepada Pak Yusuf yang telah mencatat nomor 2 orang tersebut dari partisipan yang telah hadir. Maaf Bang Tama, ini mic saya masih bernungu nggak? Enggak Pak. Enggak ada suara. Oh, tadi mungkin kayak... karena kipas angin mungkin ya Pak Yusuf ya. Enggak ada kipas. Iya. Ini apa nih? Kurang colokannya nancap ke HP dari kurang nancap. Oh iya ya. Oke. Ya, Ibu Wiwi mau tanya Bang Tama, Bu Wiwi. Bu Wiwi. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Wiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya akan ada Ustadz. Ya, saya terkesan sekali dengan kajian pagi ini mengenai tentang semuanya Nabi itu Muslim, dan saya ini ingin sekali bertanya Ustadz. Kalau untuk anak-anak, insya Allah mereka sudah kelihatan bahwa dia udah ngerti tentang sholat atau apa semua sudah bisa ini ya. Tapi kalau untuk cucu Ustadz, cucu itu kan sekarang istilahnya ya era digital ini, saya liatin cucu-cucu ini kalau untuk suruh sholat itu kok agak susah kalau udah pegang HP itu nanti gitulah. Ini Ustadz yang saya sering saya sedih, sering saya peluk, saya sampai itu bilang aduh nak itu nanti bisa, tapi kok ya gimana ya, masih kalau anak-anak insya Allah ya anak-anak mungkin karena dulu belum ada digital ya. Sekarang ini era digital ini yang agak susah sekali kita mau nginiinnya. Tipsnya gimana ya Ustadz? Ya Bu ya, alhamdulillah. Kalau ada kerisauan dari seorang tua kepada anak dan cucunya itu alhamdulillah masih baik Bu ya. Yang khawatir kita malah bangga deh. Ada orang tua bangga dengan anak kemampuan seperti itu, bangga anaknya dengan kemampuan semuanya sehingga lupa sholat, lupa puasa, bangga deh. Nah Ibu masih risau, alhamdulillah. Satu awal yang langkah yang bagus ya. Tinggal sebenarnya contoh, kalau anak kita kan contoh, dia tuh kan kertas putih. Bagaimana kita melukisnya aja. Kalau dia memang seperti itu, ya mungkin tinggal diberitahu kamu kalau tidak sholat, Bapak ambil lagi ya. Digitalnya kan bisa begitu. Orang tua punya kekuasaan. Ambil lagi, nangis nggak apa-apa dia nangis, biar nangis, biar tahu dia. Nah, sudah sholat nanti berikan lagi. Kita dididik orang tua kita kan dulu gitu juga. Saya dulu kalau misalnya nggak sholat dipukul sama orang tua. Dulu orang tua pakai rotan. Kalau nggak apa, sampai nggak boleh makan Bu. Kalau nggak sholat nggak makan. Jadi kalau kita mau makan siang itu lihat dulu wajah kita, udah basah tangan kita nggak, udah basah muka kita nggak, seperti itu dulu. Nah juga gitu kalau misalnya beli baju baru ke masjid nggak, kalau nggak ke masjid baju kita sobek terus itu. Orang tua kita seperti itu didik kita dulu. Nah begitu juga seperti sekarang. Mungkin kalau dia memegang digital, kamu kalau nggak sholat tepat waktu Bapak ambil lagi HP-nya, Bapak ambil lagi handphonenya. Biar nangis kapan orang tua kita kan nggak tega lihat anak nangis. Jangan nangis, anak nanti kita nanti gini nanti gitu. Sayang kita itu sebenarnya bukan sayang lagi, udah benci kita sebenarnya dia. Jadi mungkin pertama tetap Bapak dan Ibu jadi contoh. Itu mutlak itu ya. Anak akan mencontoh Bapak Ibunya. Itu mungkin pengaruhnya 80% lebih. Seorang tua, figur Bapak dan figur Ibu 80% berpengaruh kepada anak. Bahkan lebih dari itu.
Kalau bapaknya sudah bisa 100%, itu dia nggak pengaruh lagi keluar. Nah, di luar tuh sisanya. Nah, jadi kalau misalnya anak cucu itu begitu, ya tinggal lihat aja orang sekitar dia. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah kita tetangga, lihat anaknya, bapaknya gimana nih. Hei bapak, anak kita itu kan bapaknya, kamu baca, kamu sholat. Suruh, kamu sholat dulu, kamu jadi imam di rumah. Nah, kita bisa ngajak anak kita. Tapi kalau anak kita nggak jadi imamnya, ya, itu kan nanti gitu juga, dia jangan ngaji deh, ibu aja nggak ngaji, katanya. Kan gitu ya, anak sekarang kan pintar. Saya ngajar anak saya juga gitu. Kamu dulu bapak, tahu nggak kamu? Bapak dulu jalan kaki sekolah loh. Kamu sekarang ke sekolah pakai mobil, pakai ini. Jawabnya apa, Bu? Bapak itu ya, bapak kan orang tuanya petani. Bapak saya kan percabang, katanya. Nah, gitu loh kan. Jadi kadang-kadang anak-anak kita tuh pintar berdialog. Jadi sebagusnya bapak-bapak, ibu-ibu, jadikan bapak sebagai contoh ke anaknya. Karena anak kita secara psikologi dia hanya bisa melakukan apa yang dicontohnya, bukan yang didengarnya. Kalau didengarnya dia belum paham, belum ngerti. Tapi yang dicontohnya dia bisa paham. Nah, ibu ya, jadi misalnya bapak dilihatnya memukul ibunya, dia akan memukul adiknya karena contoh dilihat. Dia nggak tahu itu baik apa buruk, nggak tahu, dipukulnya aja. Jadi sekali lagi berikan contoh yang baik kepada anak-anak kita, pada cucu-cucu kita. Mudah-mudahan belajar kita mengamalkan ma ta'budu min ba'di, bisa kita amalkan sepenuhnya di sini. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Bu Wilis tadi. Pertanyaan yang bagus sekali. Ya, terima kasih Ustaz. Coba nanti Dan saya jangan lupa berdoa, Ibu ya. Rabbana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Ya Allah, jadikan anak cucuku menyejukkan mata hatiku. Sejuk aku melihat anakku, sejuk aku melihat cucu-cucuku. Kenapa? Dia tekad padamu. Waj'alna lil muttaqina imam. Jadikan dia tuh pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Pemimpin dari orang bertakwa, bayangin. Doa kita nggak tanggung-tanggung, Bu. Pemimpin dari orang-orang yang bertakwa. Bukan hanya sekedar bertakwa, tapi pemimpin dari orang bertakwa. Doa kita tidak pemimpin di kantor, tidak pemimpin di masyarakat, tidak pemimpin di partai politik, tapi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Akan doanya yang tulus, itu kan doanya Al-Quran kan ajarin itu. Jadi memang Al-Quran itu mengajarkan kita tidak terlalu hubung dunia. Karena hidup kita ini di dunia sebentar, kita cuma singgah, Bu. Nabi mengatakan kita ini ibarat menyeberang jalan. Kita di dunia ini nyebrang, Bu. Kan nyebrang itu kan buru-buru kita mau nyebrang cepat kan. Ada nggak orang nyebrang pas di tengah jalan yang ngelengos kiri, ngelengos kanan, berhenti kan enggak. Bagaimana dia menyeberang secepat mungkin sampai di seberang kan. Nah begitulah kehidupan kita di dunia ini, kayak orang nyebrang. Jangan seperti kayak orang camping. Kalau orang camping kan lama-lama, bisa lama kan. Nah, kita kayak orang nyebrang. Jadi apapun yang kita rasakan dalam kehidupan di dunia ini, kalau berat memang melaksanakan perintah Allah nggak apa-apa. Beraki-raki kalau berenang-renang ke tepian, kemudian dari sanjung. Sakit dahulu, bersenang-senang, kemudian baru gi mangkau belabu. Nah itu, biarlah dulu di dunia ini kita sedikit menderita, sedikit menahan keinginan kita. Oh kita dianggap nggak sukses oleh orang, tapi di mata Allah sukses nggak apa-apa. Kan kita takut anak kita nggak sukses di mata orang. Kan ukuran orang kan kerjanya di mana, udah umur 30 tahun udah punya rumah belum? Ukuran-ukuran manusia itu semuanya, Bu. Sudah 30 tahun berapa anaknya, berapa rumahnya, berapa mobilnya, lalu jabatannya apa, udah kepala kantor belum. Tapi kita nggak mau tahu dengan sholat atau tidak dia, kita nggak mau tahu. Itu yang sekarang yang terjadi di era digital. Maka dengan pengajian ini kita kembalikan marwah tadi. Kembalikan, zaman sudah akhir zaman sekarang, sudah akhir zaman, orang sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Mudah-mudahan kita dalam pengajian ini bisa kembali ke asli kita. Bahwa kita adalah kampung halaman kita dari surga nanti. Kita bagaikan orang sedang menyeberang jalan, buru-buru sampai ke pinggir, buru-buru sampai ke seberang sana. Demikian Bu Wi ya. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama Bu. Bang Tama, ini karena waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dikasihkan ke Bun Ceno dulu, karena Bun Ceno ini memang hak paten beliau di akhir sesi. Nah, mungkin kalau kurang nanti masih ada pertanyaan, kita tutup dulu dan kita lain lagi pertanyaan setelah Incenor nanti ya. Iya, Bu. Silakan Incenor. Ya, sebelumnya saya ucapkan jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz Rizal Al-Hasadi telah menjelaskan ilmunya kepada kita semua. Saya sapa dulu Bu Esnur Zainab Incinur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, silakan bertanya kepada Ustadz Rizal Al-Hasadi.
Iya. Silakan. Terima kasih. Ini saya harus memanggil Uda Tama atau Bang Tama ya? Bang Tama aja. Bang Tama ya. Yang jelas ini mendengar suaranya ini kayak penyiar ya. Atau mungkin ini moderator di debat ISDN kali ya? Ya. Ya, alhamdulillah ya. Jadi manggilnya Bang Tama ya? Ya. Baik, yang jelas ini orangnya masih muda ini. Jadi suara itu juga udah bisa mengidentifikasi umur. Dokter dilawan. Dokter dilawan. Saya mohon maaf ya, ini kemarin saya nggak ikut, jadi ini akibat dari membaca sepotong-sepotong. Jadi ikro sepotong ya, jadi tidak tilawah. Jadi saya menyangka kemarin itu Jumat itu libur sehingga saya mengambil channel lain. Jadi mohon maaf Ustadz ya. Nggak apa-apa. Tidak pamit karena saya menyangka libur ya. Kalau biasanya saya kan pamit karena tidak bisa hadir. Baik, Bang Tama ya. Jadi seperti saya tetap terima kasih diberikan waktu. Jadi supaya kan banyak hal-hal yang saya belum tahu atau juga masih ada keraguan. Mulai dari ayat 130. Ya. Mulai dari ayat 130, Ustaz. 130, wa may yagobu an millati Ibrahim, dan selanjutnya. Tadi kan Ustadz mengatakan, ini kan artinya dalam kamus kan 143 itu ingin. Ya. Jadi positif ya kan, maksudnya itu positif. Tetapi di sini menjadi membenci. Ya. Ya. Karena tadi Ustadz mengatakan ini karena ada kata ini. Nah ini yang saya masih tuh, apakah yang dimaksud itu karena adanya an atau adanya man di depannya? Ada an ya. Oh an, oke. Jadi karena an sehingga dia kan artinya jadi kebalikan gitu loh. Ya. Tadi contoh saya dalam bahasa Indonesia. Jadi apa yang ada dalam gramatikal Al-Quran juga seperti bahasa Indonesia. Saya makan tadi pagi. Nah, kan makan tuh positif. Tapi saya makan hati tadi pagi. Kira-kira gimana tuh? Iya, jadi an-nya ya. Iya, udah tadi. Jadi yang menyebabkan itu adalah an. Ya, itu ada di kamusnya Munawir ada yang gitu. Kalau yargabu untuk mencintai, mengingini, tapi yargabaan itu malah membenci. Iya, baik. Jadi an-nya ya Ustadz ya, an-nya ya. Bukan man. Tadi saya mendengarnya kurang jelas, man atau an-nya. Antara man dengan an agak tipis bedanya ya. Iya, makanya itu. Tapi kan beda arti, cuman di pendengaran saya karena umur lah, karena umur. Bagaimanapun juga ya. Masih beda jauh dengan Bang Tama. Iya. Baik, yang 131 ini juga saya tadi ya kurang ya. 131 itu ini kan ijaqala lahu rabbuhu Islam. Aslim. Ya. Nah, ini kan tadi kan hu itu kan hanya menunjukkan subjek. Yang mana hu-nya? Yang subjeknya Rabu. Iya, sebentar. Ya. Jadi Rabu kan subjeknya kan Rabu. Tapi karena ada hu, jadi maksudnya itu di dalam hal ini Rabu itu menjadi subjek karena ada hu gitu ya Ustadz ya? Bukan, karena doma. Iya, karena doma ya. Iya. Jadi Rabunya ya. Rabu karena doma, bukan karena hu-nya. Iya, jadi bukan hu-nya. Ya, betul. Berarti doma di ini. Ya. Hu-nya itu kembali kepada Ibrahim. Iya. Jadi kalau yang ini kan doma Rabunya, jadi Tuhannya yang kola itu Rabu. Rabu, ya. Hu-nya di situ kan Ibrahim. Ya. Tapi kalau lahu di depan, Ibrahim juga baginya. Dan ketika berkata Tuhannya kepadanya. Iya. Jadi kan ini kan hu ini kan untuk Ibrahim semua ya Ustaz. Ya, hu Ibrahim semuanya. Iya, mungkin itu aja yang ingin saya tanyakan itu karena tadi mungkin kurang konsentrasi ya Ustadz ya. Sebenarnya Ustadz sudah menjelaskan tapi saya yang gantian bertanya. Kurang konsentrasi. Kasihan bertanya, gantian bertanya. Iya, gimana Ustadz? Gantian bertanya, saya lagi bertanya. Monggo Ustadz. Boleh kan? Boleh Ustadz, tapi jawabannya yang belum tahu. Kan nggak tanya lagi, berarti udah tahu ya. Nah, Aslim. Aslim nggak ditanya tadi kan? Nah, saya nanya Aslim. Nah, coba jarangan Aslimnya. Aslim.
Aslim, ayo. Aslim besar diri ya. Oh enggak, kita enggak laku itu. Uraiannya. Bentuk, pelaku, kata, pola. Itu. Aslim. Ini kan kamu ketahuan. Aslim ini kan KKP. Kenapa KKP? Ingat kalau dijawab KKP akan dikejar KKSAD-nya. KKSAD-nya, ya. Ada alif. Iya KKSAD, bukan ada alifnya. KKSAD-nya seperti apa? KKSAD-nya. Yaslimu. Yaslimu. Aslimu. Kenapa nggak ditanya tadi itu? Karena dianggap kalau nggak ditanya ngerti. Sekarang ditanya. Oh ini aslimu. Oh, aslim itu KKP, oke. Nah, apa KKSAD-nya? Yaslamu. Tanggung jawab semuanya. Tanggung jawab. Ini kan kalau KKSAD-nya kan bukan tuslim. Pokoknya uraikan aja. Uraikan saja. Iya, jadi ini mungkin ya Ustaz ya, ini kan KKP. Pelakunya. Polanya af'ala. Oke, berurut dulu bentuk KKP. Oke, siapa pelakunya? Pelakunya anta. Oke. Akar kata? Akar katanya salam. Akar kata apa? Bukti otentiknya? Salama. Bukti otentiknya apa? Akar kata buktinya apa? Kamus. Nah, kamus. Halaman berapa? Salimu kali barangkali salimu. Halaman berapa? Itu aja. Tidak menerima asumsi dan argumentasi serta tidak menerima sebelum kamus. Bu Ani yang hafal halamannya nih, Ustaz. tidak menerima sebuah asumsi. Rekomendasinya Bu Ani aja. Bu Ani gimana? Halamannya berapa? Ya, Bu, carikan, Bu. Ya. Tidak menerima sebuah asumsi dan tidak menerima sebuah 20 detik, Bu Aceh, Bu Ice, 20 detik. 20 detik kata Ustaz. Ya. Nyarinya 20 detik. Ayo dong, bantu dong sama-sama. Halaman 33, Bu. 33, ayo. Halaman 33, Bu. Oh. Enggak. Nah, halaman gitu. 177. 177, Bu. 77. Salima. 177. Ya. Salima ya. Ya. Artinya Ayo selamat. terangkan dong, Pak. Salima. Jadi sekarang KKSAD-nya apa KKSAD-nya? Taslimu. Apa? Ayo. Ayo, apa? Kan anta tadi kan. Tuslima. Iya, Tas. Kalau kan ya selamu tuh. Salima ya selamu. Paket hematnya ingat ya. Paket hematnya Oh, apa? Tuslim. Iya, iya. Tuslimu. Apa? Tuslima. Tuslimu. Tuslimu. Apa? Ayo. Ya selamu. Nah, ada yang depannya benar, belakang salah. Ada yang belakangnya benar, depan salah. Gimana tuh? Jadi tuslimu. Tuslimu. KKSAD-nya ya selamu. Hah? Ya selamu. Ibu Wiwi apa tadi tuh? Bu Wiwi sempat ngomong tadi. Apa, Bu? Doma sukun kasroh. Tuslimu. Itu. Doma sukun kasrah. Tuslimu. Nah, tuslimu buang tu sim mati, tambah alif. Nah, apa angkat alif? Karena dia berpola-pola, maka alif berakat patah. Sukunkan di belakang. Nah, sukunkan belakang jadi aslim dia. Aslim. Nah, benarlah teori kita kan, teori kita nggak salah jadinya. Iya. Kan saya bilang kalau pola afala buang tu-nya kan ini nih. Coba lihat depan ya. Biar nggak ragu lagi nanti kalau ditanya-tanya KKP. Kalau ibu sebut KKP pasti saya kejar KKSAD-nya.
Ya. Ibu, Ya. Siap-siap ya Ustaz. Iya. Kalau bilang, Jadi nah, besok harus siap semua loh. ya, Kalau tanya itu saya, tapi kalau jawab rame gitu loh. Cepat-cepat bagi-bagi tugas Encek. Iya dong. Yang Jadi lihat supaya siapa, kita gitu ya. supaya lulus semua, Ya, lulus betul. semua. Jadi rame-rame jawabnya, Pak, kerjasama. Ini lihat kan Tuslimo. Ya. Lihat. Nah, Tuslimo ini kan dibuang tuhnya buat KKP kan, buang tuh, mati kan, si mati, tambah alif. Ya kan? Nah, apa harkat alif? Sesuai dengan harkat pola. Apa polanya ini? Aslim. Doma, sukun, kasrah, polanya apa? Pola afala. Pola afala. Pola afala. Karena pola afala, ambil harkat apa? Pindah sini. Udah. Jadi kita buang as, apakah matikan? Aslim. Nah, itu siapa pelakunya? Anta. Berarti yang diperintah sini Anta kan? Iya. Siapa Anta di sini? Ibrahim. Kan enak nerangan jadinya kan? Iya enak Pak. Kalau guru yang nerangan enak. Enak, tapi kalau yang menerangkan murid ya legap Bu. Nah, gitu ya. Nggak sesuai yang di kamus itu aja ya. Di kamus kan Salimah ya selama. Iya, iya. Jadi nanti kalau bilang saya tanya menyerahkan KKP, siap-siap ditanya KKSAD-nya apa. Iya. Nah, biar mantap kita dalam memahami Al-Quran itu ya. Tujuannya semuanya adalah untuk kita semua. Biar ibu-ibu betul-betul nggak goyang lagi kalau ditanya orang nanti. Dan bisa mempertanggungjawabkan, wah ini KKP nih. Sehingga terjemahannya juga tunduk dan patuhlah. Nah, jadi yakin, oh iya ini KKP. Kan itu tunduk dan patuhlah engkau. Kalau dia berkata, aslam tuh. Nah, aslam tuh kan aku tunduk dan patuh kepada engkau ya Allah dan Nabi Ibrahim. Gitu Encik ya. Iya, terima kasih Ustadz. Ya, jadi saya pikir saya udah paham, ternyata belum ya. Ya. Setelah diuji belum paham. Jadi nanti mohon teman-teman untuk membantu jawab. Saya yang bertanya. Ya, dari pengacara itu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paket Bu Ince. Sebelum Ibu tanya, kita rembuk dulu. Oh gitu ya. Jawabannya iya. gitu Bu. Oh iya, ya berarti kita harus apa ya nanti yang akan ditanyakan gitu ya. Persiapkan jawabannya nanti pasti ditanya Pak Ustadz nanti. Baik, berarti kita harus bentuk WA sendiri. Ya betul. Untuk diskusi. Sayangnya bukan checkpoint ya. Kalau checkpoint gampang tuh. Ingat polanya Ustadz. Kalau tidak bertanya akan ditanya. Iya. Gitu. Jadi buat grup di bawah tangan Bu, Cek. Grup menjawab bersama-sama. Grup di belakang layar. Iya. Bagaimana Pak Herman? Kita jam 7 lewat, kita tutup dulu kalau misalnya ada. Mungkin ditutup dulu, ya. Nanti diskusi dilanjut. Oke, Bang Tama kita tutup dulu Bang Tama. Baik ya. Saya tutup ya saja. Ya. Dengan catatan kalau habis ini kalau ada yang mau tanya kita layanin tetap ya. 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 Bismillah. Masya Allah ya Masya Allah. Pada hari ini majelis ilmu ini sangat bergembira sekali ya Pak. Terlihat senang sekali dengan Ustadz kita Hafizullah Ta'ala. Amin. Saya Tama izinkan saya untuk menutup acara ini. Saya Tama perwakilan dari ISDN studio yang turut ikut mengawali acara Ustadz Rizal Al-Hasani hingga berakhirnya acara Ustadz Rizal Al-Hasani mengucapkan jazakallah khairan kepada guru kami yaitu Ustadz Rizal Al-Hasani yang telah menjelaskan ilmu kepada kita semua yang telah hadir di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita agar senantiasa bertakwa kepada Allah dan istiqomah di jalan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir, jazakallah khairan katsiran wa iyyakum. Semoga dengan sebab dari menghadiri majelis ilmu ini akan Allah mudahkan kita memahami agama Allah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin.
atas segala rahmat yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat serta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga besar beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tutup dengan mengucapkan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.